metode pemisahan yang mana mengenai identifikasi kurkumin ataupun anografolit pada kunyit ataupun pada sambiloto begitu ya, dengan memanfaatkan metode ekstraksi maserasi ataupun sokletasi dan diidentifikasi dengan melakukan kromatografi kolom ataupun dengan menggunakan KLT. Nah, kebetulan saya di sini tugasnya adalah memberikan materi terkait dengan kromatografi kolom ya. Jadi kromatografi kolom itu merupakan bagian dari kromatografi. Kemarin sudah sempat nih saya jelasin juga kromatografi itu merupakan suatu teknik pemisahan yang didasarkan pada perbedaan distribusi suatu senyawa antara fase diam dengan fase gerak. Ya, jadi fase diam itu fase diam dan fase gerak, di mana kalau fase diam dengan fase geraknya ini memiliki kepolaran yang berbeda, gitu ya. Jadi kalau fase diamnya sifatnya polar, maka fase geraknya bersifat nonpolar. Atau sebaliknya, kalau fase diamnya bersifat lebih nonpolar atau relatif nonpolar, maka fase geraknya yang bersifat relatif lebih polar. Jadi dia tidak boleh sama sifatnya, nanti bingung dia saat aktifnya, tidak akan terpisah dengan baik. Jadi harus memiliki perbedaan kepolaran di antara fase diam dengan fase gerak. Nah, di sini saya akan memberikan atau menayangkan video bagaimana kita membuat membuat kolom gitu. Nanti akan ditampilkan di sini alat-alat apa yang digunakan. Ada yang namanya buret, ada yang namanya statif. Nanti ya bisa disimak. Oke, saya mulai videonya. Tunggu sebentar, macet ya. Oke nih. Jadi saya di sini mengambil dari YouTube-nya. Jadi saya tidak membuat video sendiri, tapi saya mengambil dari YouTube yang mana materinya terkait dengan pembuatan kolom. Analisis Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Semarang akan melakukan praktikum kromatografi kolom dengan judul pemisahan campuran riboflavin dan rivanol menggunakan kromatografi kolom. Kerja dari kromatografi kolom sendiri yaitu pemisahan campuran zat menggunakan fase diam yang dimasukkan ke dalam bahan pendukung berupa kolom dan fase gerak berupa cair. Fase diam yang digunakan yaitu silikon gel 60, fase gerak yang digunakan yaitu campuran perbandingan antara diklorometana dengan metanol dengan perbandingan 99:1. Masukkan sedikit kapas, dorong kapas dengan bantuan alat hingga sampai di ujung kolom, lalu padatkan dan rapikan kapas. Karena metode kromatografi yang digunakan adalah metode basah, sehingga silika gel yang digunakan sebagai fase diam harus dibasahi terlebih dahulu menggunakan fase gerak sampai berbentuk seperti bubur. Lalu masukkan campuran fase diam dan fase gerak ke dalam kolom kromatografi. Bersihkan sisa silika gel yang terdapat pada beker gelas dengan fase gerak
kemudian masukkan ke dalam kolom. Lakukan hal tersebut terus-menerus hingga beker gelas bersih. Masukkan fase gerak hingga sedikit melebihi batas fase diam yang terdapat di dalam kolom. Masukkan cairan sampel ke dalam kolom. Sampel yang digunakan adalah campuran riboflavin dan rivanol. Cairan dimasukkan sedikit demi sedikit menggunakan pipet tetes melalui dinding kolom. Turunkan cairan melalui bagian bawah kolom hingga batas sampel yang dimasukkan. Tambahkan fase gerak dengan bantuan corong, lakukan sedikit demi sedikit melalui dinding kolom. Cairan dikeluarkan melalui bagian bawah kolom dan ditampung dalam Erlenmeyer. Karena bagian dalam kolom tidak boleh dibiarkan kering, maka harus ditambah terus-menerus dengan cairan fase gerak sampai sampel berada di bagian bawah kolom kromatografi. Bila cairan sampel telah sampai di bagian bawah kolom kromatografi, hal tersebut merupakan pertanda berakhirnya penampungan cairan. Inilah hasil yang didapatkan dari penampungan cairan. Diperoleh 3 Erlenmeyer dengan warna cairan yang berbeda. Pindahkan masing-masing cairan dalam Erlenmeyer ke dalam vial kosong. Lakukan penotolan pada plat kromatografi yang sebelumnya telah ditandai dan diberi jarak masing-masing 1 cm. Penotolan dilakukan sebanyak 3 kali dengan menunggu penotolan pertama kering terlebih dahulu. Masukkan plat kromatografi ke dalam chamber yang sebelumnya telah diisi fase gerak dan dijenuhkan terlebih dahulu. Tunggu hingga eluen naik sampai garis batas. Ambil plat kromatografi dengan pinset. Angin-anginkan hingga kering, lalu masukkan dalam kotak UV. Sinari plat dengan sinar UV 254 nm dan 366 nm, lalu diamati hasilnya. Hasil ditandai dengan berpendarnya totolan ketika disinari sinar UV.
Oke, sudah ya. Baik, silakan sekarang Jessica bisa menampilkan PPT saya. Saya mau pakai 2 device dulu. Saya Maaf pakai Bu, HP. Kormanya yang nanti share screen. Oh, sorry, bukan Jessica jadi Korma ya, maaf. Iya, bukan Bu. Jadi karena Jessica kebetulan pertama tadi hadir, jadi saya kira Jessica jadi Korma. Oke, silakan Kormanya. Izin dulu ya, 5 menit ya, saya mau siap-siap. Bisa di full screen boleh. Izin 5 menit ya, ntar saya masuk dulu pakai HP. Eh, eh, apa ini ya? Metode pemisahan. Mana tadi linknya ya? Linknya. Oke, saya masuk dulu. Tunggu sebentar ya. Saya masuk link dulu. Nah, saya leave dulu di sini. Saya ke HP. Apa suara saya terdengar? Oh, oke, sudah. Terdengar ya. Saya live. Suaranya bergema, Ibu? Iya, karena saya sudah tadi pakai 2 device. Sekarang udah nggak bergema lagi ya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke. Ditunggu sebentar, 5 menit aja ya. Nanti akan saya mulai, tunggu sebentar. Iya Bu.
Oke, baik, kita mulai kuliahnya. Jadi hari ini kita akan ada perkuliahan kromatografi kolom, begitu ya. Dari kromatografi kolom tadi sudah ada videonya gitu tadi ya. Jadi di video tadi kan terdengar suara saya, Dek? Oke. Jadi Terdengar, tadi Ibu. kan jadi kan menggunakan buret nih. Buret itu tadi yang untuk memasukkan fase diam tadi, Dek. Nah, tadi kan ada cara basah, ada cara kering. Nah, kebetulan yang di video tadi adalah cara basah. Betul, tadi ditambahkan dengan fase gerak yang sesuai nanti agar bisa dia menjadi bubur, kan begitu ya tadi ya. Nah, itu dituangnya ke dalam ke dalam buret itu sedikit demi sedikit. Nah, lalu sudah dia terpacking rapi, artinya sudah dia seperti tadi itu tersusun seperti kolom gitu ya, membentuk kolom. Nah, biasanya kita biarkan dulu dia didiamkan dulu, kadang sampai semalaman didiamkan agar kita bisa tahu apakah dia sudah terpacking rapi. Packing rapi itu maksudnya gimana, Bu? Kadang kalau misalkan kita membuat tadi kolom tadi dengan menggunakan metode basah tadi, kalau misalkan sekarang kita bikin langsung kita lakukan pemisahan gitu ya, kadang ada nanti ruang kecil yang masih belum terisi oleh fase diam itu akan mengganggu nanti deh. Jadi kayak seperti ada rongga-rongga masih gitu loh, yang belum dia terisi oleh fase diamnya secara kompak. Makanya bilang terpacking rapi gitu istilahnya. Artinya bahwa dia sudah jadi semua ruang itu sudah terisikan oleh fase diamnya. Jadi jangan sampai nanti ada yang bolong-bolong gitu. Nah, biasanya untuk menghindari hal itu makanya dibiarkan dulu dia selama 1 hari misalnya. Nanti di keesokan harinya baru kita lakukan pemisahan. Nah, di situ biasanya akan ada cracking. Cracking itu ya kayak ada retakan-retakan. Nah, untuk menghindari adanya cracking, makanya tuh pada saat pembuatan kolom itu harus pelan-pelan gitu. Cracking itu menunjukkan bahwa ada rongga ada beberapa bagian dari packingan tadi sehingga dia terlihat seperti ada retakan-retakan gitu. Jadi kalau ada retakan otomatis nanti kan mengganggu pemisahan. Ya, kita lanjutkan di next. Nah, jadi kromatografi kolom ini merupakan bagian dari kromatografi gitu ya. Jadi salah satu metode yang digunakan untuk pemurnian senyawa, ya pemurnian, artinya pemurnian itu pemisahan ya. Pemisahan senyawa, kalau dari video tadi di mana ada riboflavin dan juga ada theobromin di situ. Nah, jadi ada 2 komponen, jadi campuran 2 atau lebih gitu ya. Yang nanti akan dipisahkan dengan kromatografi kolom. Jadi kolom itu digunakan untuk pemisahan. Nah, kromatografi kolom ini dikatakan sebagai kolom preparatif namanya. Kenapa preparatif? Karena bisa menampung senyawa-senyawa hasil pemisahan itu namanya preparatif. Ya, jadi disebut dengan kolom preparatif. Karena kita bisa mengambil. Kalau kayak KLT biasa, misalkan ada plat tadi ya dilapisi oleh silika begitu ya, pada bagian atas dari platnya itu kita lapisi silika, kita totolkan, kita elusi, itu hanya untuk melihat pemisahan aja, tapi kita nggak bisa ngambil, itu bukan preparatif namanya. Tapi kalau misalkan tuh nanti hasil pemisahan dikerok gitu ya, itu namanya preparatif. Jadi kita bisa mengambil hasil pemisahannya itu namanya preparatif. Lalu lanjut, next. Nah, kromatografi kolom ini digunakan untuk isolasi sampel. Isolasi itu artinya mengambil senyawa aktif yang ada pada suatu bahan alam misalkan. Nah, itu bisa digunakan untuk kromatografi. Nah, misalkan kayak kemarin nih kita ingin mengambil kurkumin pada kunyit gitu. Itu mengambil isolat namanya, mengambil isolasi atau digunakan untuk isolasi senyawa. Lalu kromatografi kolom ini merupakan kelanjutan dari KLT. Maksudnya gimana, Bu? Kok ada kelanjutan? Kadang kalau tadi kan kalau tadi itu kolom dulu, Bu, baru KLT. Kadang bisa juga misalnya nih bahan alam misalkan nih ada ekstrak gitu. Kita ingin pisahkan dengan KLT dulu nih. Jadi dapatlah kita berupa noda gitu ya. Oh, ternyata di situ masih ada kayak tadi aja misalkan setelah kolom kan di KLT nih diidentifikasi. Oh, ternyata masih ada nih, harusnya kan kita mendapatkan hanya satu senyawa. Satu senyawa itu kalau di KLT kan mendapatkan hanya satu spot. Ada satu noda di situ.
Tapi ternyata di sini ada lebih dari satu. Sehingga kita perlu pisahkan lagi kan. Nah, untuk pemisahannya itu kita bisa nanti memisahkan kembali dengan menggunakan kolom. Maka ini bisa merupakan kelanjutan dari KLT kolom ini. Dan ini merupakan suatu prinsip pemisahan di mana antara fase diam dengan fase gerak. Jadi sama dengan KLT prinsipnya, yaitu perbedaan distribusi dari suatu senyawa antara fase diam dengan fase gerak. Di mana fase diam dengan fase geraknya itu memiliki kepolaran yang berbeda. Ya, lanjut next. Oke. Nah, fase gerak yang digunakan itu seperti apa? Tergantung sekarang. Kalau memang kita menggunakan fase diam yang sifatnya polar, misalkan menggunakan silika gitu ya, maka fase geraknya yang digunakan sifatnya nonpolar. Jangan kita pakai nanti sifatnya yang polar kayak metanol. Metanol itu cenderung polar dia, metanol. Etanol, di mana dia memiliki indeks kepolaran 5 kalau yang metanol. Jadi dia dianggap cenderung ke polar. Kalau air 8, kalau metanol 5. Sehingga tidak bisa kita gunakan fase gerak metanol. Coba bayangkan, fase gerak metanol polar, sedangkan fase diamnya juga polar. Nah, bingung dia nanti fase nanti saat aktifnya. Tidak bisa dia mau kemana, gitu ya. Jadi nggak akan terjadi pemisahan kalau seperti itu. Ya. Nah, eluen dipilih sedemikian rupa sehingga faktor retensi senyawa antara 0,2 sampai 0,3 supaya meminimalisasi penggunaan waktu dan jumlah eluen yang melewati kolom. Nah, eluen yang digunakan itu nanti sedemikian rupa agar dia juga nggak terlalu lama gitu loh tinggal di fase diamnya nih si zat aktifnya. Jadi harus dilakukan optimasi nih kira-kira eluennya yang seperti apa yang digunakan. Ya kalau misalkan terlalu lama nanti ya bagus sih dia lama kontak dengan kolomnya. Tapi waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama. Jadi prosesnya itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Lalu yang keempat, pelarut dapat berupa, nah yang tadi ya bisa pelarut polar, bisa non polar. Nah polar itu dikatakan dia polar bila jadi kalau metanol, etanol gitu ya air tuh cenderung polar. Jadi air tuh pasti polar ya, di mana indeks polaritasnya adalah 8. Lalu untuk metanol dan etanol itu kalau metanol itu dia 5 kalau metanol. Kalau etanol lebih sedikit non polar dibandingkan dengan metanol. Tapi dia masuk ke cenderung polar dia. Kalau semipolar contohnya apa? Contohnya adalah etil asetat itu semipolar. Kloroform itu semipolar. Sedangkan kalau yang sifatnya non polar itu contohnya heksan, ether itu yang non polar ya. Jadi seperti itu. Sebentar. Lalu eluen itu yang digunakan dicoba terlebih dahulu menggunakan betul. Jadi sebelum kita memanfaatkan kromatografi kolom, kita kan perlu melakukan optimasi tadi saya bilang. Yang mana sih yang sesuai nih fase gerak apa yang sih saya pakai? Kalau misalkan langsung kita optimasi dengan pakai kolom langsung, kasihan karena kan kita bikin kolom membutuhkan banyak proses gitu. Sehingga kita biasanya adalah KLT dulu. Dari hasil KLT itu kita bisa tahu, oh dia bagusnya itu pakai fase gerak ini. Ya, sehingga dari hasil KLT itulah kita bisa menggunakan sistem yang sama untuk sistem yang sama itu maksudnya gimana Bu? Sistem itu ya fase diam dengan fase gerak yang sama dengan KLT-nya. Kita gunakan di kolom. Jadi kita terlebih dahulu harus melakukan KLT dulu. Kalau memang tidak tahu, artinya tidak ada bayangan nih. Tidak ada bayangan fase diam apa yang digunakan, fase gerak apa yang digunakan tuh nggak ada bayangan. Maka kita bisa menggunakan KLT dulu, baru terus di kolom, gitu ya. Next. Fase diam itu berupa adsorben yang tidak boleh larut dalam fase gerak. Nah, betul. Jadi fase diamnya itu makanya tidak boleh kepolaran yang sama. Kalau kepolaran yang sama, nanti fase diamnya itu akan terlarut dia di dalam fase geraknya, deh. Jadi nggak bisa dipakai nanti pada saat kolom. Sehingga dia ada syaratnya, tidak boleh dia terlarut di dalam fase geraknya. Sehingga fase gerak dengan fase diam itu memiliki kepolaran yang jauh berbeda. Fase diam yang digunakan dalam kromatografi kolom adalah suatu adsorben padat
ya. Jadi kayak pasir dia tapi warnanya putih. Adsorben padat biasanya berupa silika gel atau alumina. Dahulu juga sering digunakan bubuk selulosa. Nah, kalau bubuk selulosa itu sifatnya apa? Non-polar dia. Maka fase gerak yang digunakan boleh menggunakan metanol gitu. Tapi kalau misalkan fase diamnya silika, terus fase geraknya dipakai adalah metanol, nggak bisa karena fasenya sama ya, sifatnya adalah bersifat polar ya. Seperti itu. Dan ukuran partikelnya itu harus seragam untuk fase diamnya. Sehingga dia nanti terpacking rapi dan pemisahannya baik. Apa yang terjadi kalau misalkan ukuran partikelnya berbeda? Ya otomatis nanti pemisahannya pun juga akan berbeda. Jadi artinya dalam satu ruang itu, dalam satu kolom itu nanti akan berbeda-beda pemisahannya karena ukurannya berbeda gitu, ukuran partikelnya. Sehingga harus seragam dia antara di daerah satu dengan daerah yang lainnya pada kolom itu sama, seragam ukurannya gitu. Sehingga nanti pemisahannya pun juga akan bagus terlihat ya. Tidak ada tailing, tidak ada pengekoran gitu. Lanjut. Tunggu sebentar, Dek. Tunggu sebentar ya. Panas sekali. Nah, peralatan untuk kolom tadi sudah juga di video. Kolom itu peralatannya ya berupa alat penunjangnya itu adalah berupa buret untuk menampung nanti fase diamnya gitu ya. Lalu ada statif dan klem itu untuk menopang si buretnya menggunakan statif dan juga klem. Lalu ada tadi di dalam statif atau klem tadi kan dia memegang buretnya kan gitu kan ya. Nanti di dalam buret itu nanti akan dimasukkan berupa serbuk silika, bubur silika tadi untuk fase diamnya. Nah, di sini diameter dari tabungnya itu adalah tabung untuk buretnya itu adalah sekitar 5 sampai dengan 50 nanometer ya. Milimeter. 5 sampai dengan 50 milimeter atau paling maksimal itu 5 cm ya. Nah, biasanya semakin besar diameter kolom maka lempeng teorit atau efektivitas dari kromatografinya itu akan semakin menurun gitu. Tapi kalau misalkan terlalu kecil diameternya, bagus pemisahannya, tapi dia lama proses pemisahannya jadinya gitu. Jadi ada plus minusnya semua ya. Pada bagian dasar, tadi sudah juga di video nih, pada bagian dasar itu harus ada glass wool. Ya, glass wool untuk menghindari agar fase diamnya itu tidak mengalir ke bawah karena buret itu kan ada bagian terbukanya di bagian bawahnya. Nah, itu wajib diberikan glass wool agar nanti tidak lari dia fase diamnya gitu sehingga terbentuklah kolom yang bagus, yang terpacking rapi. Bagaimana mendapatkan pemisahan yang baik dilihat dari tinggi dan diameter kolom. Nah, tadi itu bahwa tinggi dan diameter kolom ini sangat mempengaruhi sekali. Sebenarnya semakin tinggi semakin bagus, semakin kecil diameternya juga semakin bagus. Artinya bahwa kalau semakin kecil berarti kan luas permukaannya akan semakin besar nih kontak antara senyawa dengan si fase diamnya gitu. Namun waktu yang dibutuhkan sangatlah lama, jadi tidak efisien juga. Sehingga perlu dilakukan suatu optimasi, mau diameter berapa, mau tinggi kolomnya berapa. Nah, di sini resolusi itu artinya keterpisahan nih. Nah, tadi kan ada yang melihat ya di video tuh ditampung ke dalam 3 labu takar. Kemarin juga sempat ada yang bertanya, kenapa harus menampungnya dengan 3 labu takar? Boleh nggak menampung dengan lebih banyak labu takar? Boleh. Sebenarnya paling bagus itu ya kita menampungnya tuh volume yang minimal. Cuman kalau misalkan volume minimal kadang-kadang kan waktunya itu terlalu lama gitu. Jadi kita atur sedemikian rupa agar nggak terlalu banyak nanti dia bercampur lagi nanti di dalam tabung penampungnya itu begitu. Jadinya kita harus
ditampung ke dalam beberapa lagu takar tadi yang didasarkan pada pemisahan kalau bisa terlihat oleh mata. Kalau misalkan resolusinya jelek, misalnya resolusi itu artinya keterpisahan deh antara, nanti kan ada kolom nih, ada campuran A, B, C. Nah, mungkin aja nanti A dengan B itu masih mepet misalnya. Nah, resolusinya itu nggak bagus, berarti keterpisahannya itu tidak bagus. Harusnya kan dia terpisah dengan bagus. Tidak ada pengekoran gitu ya. Itu resolusi sangat dipengaruhi oleh diameter dan juga adalah tinggi kolom. Lanjut. Nah, di sini resolusi semakin rendah seiring dengan sudah tadi ya. Jadi kalau misalkan semakin besar diameternya, maka resolusinya pun juga akan semakin rendah begitu. Sedangkan jadi kenapa? Karena kalau semakin besar diameter, kemungkinan perbedaan daya kapilaritas dari fase diam antara satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda. Makanya diameternya kalau bisa sekecil mungkin. Tapi kalau terlalu kecil malah menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk pemisahan menjadi sangat lama. Itu juga perlu diperhatikan. Berat fase diam yang digunakan biasanya adalah 20 sampai dengan 50 kali berat sampel. Nah, maksudnya apa? Misalnya nih kita ingin memisahkan kayak kemarin misalkan ada ekstrak kental dengan konsentrasi misalkan berapa? 5 gram gitu ya. Nah, konsentrasi 5 gram ini saya pisahkan dengan kolom kromatografi. Maka fase diam yang saya ambil adalah 20 sampai dengan 50 dengan 50 kali fase diam. Jadi 50 kali 5 250. Berarti 250 gram digunakan untuk nanti memisahkan senyawa dengan berat 5 gram. Oke, next. Nah, tadi udah ya pembuatan kolom ada 2 metode, ada metode basah, metode kering. Kok metode kering berarti dia langsung saja dimasukkan ke dalam kolom. Kelemahannya gitu ya, karena tadi langsung dia dalam bentuk serbuk sudah dimasukkan, berarti dia butuh waktu untuk melakukan penyerapan dengan fase diamnya, dengan fase geraknya. Jadi misalkan fase geraknya baru tambahkan di akhir gitu ya, agak susah. Jadi orang-orang biasanya lebih suka menggunakan metode basah dibandingkan dengan metode kering. Metode basah tadi seperti yang di video, di mana dilarutkan dalam suatu fase gerak, lalu nanti dituang ke dalam buret. Gitu. Next. Nah, ini sudah juga. Nah, tadi pada saat membuat kolom dengan metode basah, gitu ya. Tadi kan diberitahukan bahwa tidak boleh nih kolomnya ini sampai kering. Kalau dia kering ya cracking dia nanti. Cracking itu dapat menyebabkan gangguan pemisahan gitu. Sehingga jangan sampai kering di bagian atasnya. Sehingga apa yang dilakukan? Maka ditambahkan dengan air. Jadi dilebihkan airnya sampai pada bagian atas dari, jadi kan sampel nih bagian atasnya itu ditambahkan dengan fase gerak gitu. Gue mau maaf sekali. Lelah juga ya. Oke. Larutan dipipet ke atas fase diam. Kemudian oke. Oke, lanjut next. Penambahan sampel. Oke. Kadang gitu ya pada saat penambahan sampel itu kan kadang-kadang kita nambahin menuangkan itu kita membuat cekung ya, artinya membuat permukaan dari kolom itu terganggu. Artinya dia ada cekoknya gitu ya, ada cekok itu apa ya?
ada seperti lubangnya sedikit karena tadi kita menambahkan yang namanya langsung senyawa uji. Nah, untuk menghindari hal itu biasanya bisa ditambahkan dulu setelah dia buat kolom tadi dengan menggunakan metode basah. Kita tuang dulu nih pasir agar nanti dia tidak rusak kolomnya oleh penambahan fase gerak. Aduh, mohon maaf sekali. Saya tidak kuat nih siang ini. Oke, sorry. Jadi ada pasir tadi untuk menutup dari kolom tadi, lalu ditambahkan dengan zat aktif, baru terus ditambahkan dengan fase gerak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini ya. Tadi apa namanya aparatusnya atau alatnya seperti ini. Kita lanjut. Nah, ini gambar ilustrasi kolomnya seperti ini, kolom untuk pemisahan. Jadi yang pertama tadi kan warna coklat ya. Coklat itu merupakan campuran antara merah dengan biru. Jadi pada saat sudah dia terelusi, maka dia akan menjadi dua senyawa, yaitu ada senyawa merah dan juga ada senyawa biru. Lanjut, next. Teknik elusinya nih sekarang. Ini masih istilah ya, jadi kalian harus paham nanti ini istilahnya ada elusi isokratis, ada elusi gradien. Elusi isokratis itu artinya adalah bertingkat. Jadi dalam beberapa jadi kan misalkan menit pertama diberikannya adalah berupa kloroform 100%. Nanti setelah kloroform ditambahkan, dikombinasikan dengan metanol misalnya. Dinaikkan lagi kepolarannya sampai nanti ditambahkan dengan metanol sebagai pelarut polar begitu. Jadi dari situ dikatakan dia gradien karena dia menggunakan fase gerak yang berbeda sebelum tahap elusi itu selesai. Mohon maaf sekali. Lanjut. Nah, di sini adalah indeks polaritas nih. Nanti kalian baca ya. Jadi semakin tinggi indeks polaritasnya berarti dia bersifat semakin polar. Nah, di situ terlihat bahwa misalkan heksan nih. Heksan itu dia 0,1 aja dia indeks polaritasnya. Tapi kalau metanol berapa? Metanol adalah kelima dia. Karena 5 dia maka dia dikatakan berarti pelarut yang polar, cenderung polar gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kepolaran campuran. Bagaimana sih cara kita menghitung gitu ya, menghitung indeks polaritas. Misalnya nih, saya ingin mengelusi kolom kromatografi menggunakan metanol kloroform. Metanolnya 10, kloroformnya 90. Lalu berapa total polaritas dari kedua pelarut ini? Kan tadi campuran ya, atau misalkan cuma metanol aja kan udah tahu 5. Sedangkan kalau misalkan air kan sudah tahu 8. Nah, sekarang kita campur ini 9:1. Maka kita bisa hitung indeks polaritasnya itu seperti apa. Oke. Mohon maaf sekali deh, saya kebetulan mengkonsumsi obat pilek. Nah, ini kondisi saya tidak memungkinkan. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Nah, misalkan sekarang perbandingan antara kloroform dengan metanol ya.
kloroform misalkan 9 nih, metanolnya 1 gitu ya. Berapa sih indeks polaritas dari kloroform dengan metanol? Caranya adalah 9 dikali dengan indeks polaritasnya kloroform ditambah dengan 1 dikali indeks polaritasnya metanol dibagi dengan 10 begitu. Jadi berapa perbandingannya? Misalkan 3:2. 3-nya itu adalah metanol, 2-nya itu adalah misalkan kloroform. Berarti 3 dikali dengan indeks polaritasnya metanol gitu ditambah dengan 2 dikali dengan indeks polaritasnya si tadi kan kloroform dan metanol ya. Misalkan kayak 3:2, berarti 3 dikalikan dengan indeks polaritasnya kloroform ditambah dengan 2 dikali indeks polaritasnya metanol dibagi dengan 5. Kenapa 5? Karena 3 tambah 2. Kira-kira paham dengan cara menghitung indeks polaritas? Jadi kadang ada yang menggunakan fase geraknya itu adalah fase gerak campuran. Aduh, yang pusing saya. Oke, lanjut. Pemantauan kolom. Untuk mengetahui apakah sampel sudah terpisah komponen-komponen. Jadi tadi gimana sih cara mantau tadi setelah di kolom? Kan kita nggak tahu isinya itu apa, zat aktifnya. Isinya tuh berapa zat aktif yang ada, terus apa saja zat aktifnya. Nah, itu kan nggak kelihatan. Maka kita bisa pantau, kita bisa evaluasi dengan cara menggunakan KLT, kromatografi lapis tipis tadi. Lalu kapan kita sebaiknya menampung eluen? Ya pada saat itu juga, pada saat dilakukan pemisahan, pada saat itu juga dilakukan pemisahan. Pemisahannya itu nanti eluennya itu atau hasil pemisahannya itu ditampungnya berapa mili, Bu? Sebisa mungkin ya sekecil mungkin gitu. Tapi kalau misalkan dari warna sudah terlihat oleh mata kita, bisa kita tampung warna merah dulu, warna merah dulu ditampung, atau misalkan warna kuning ditampung gitu ya. Tapi kalau misalkan penetasan pemisahan tidak berwarna, nah itu biasanya hati-hati, maka kita perlu menampung dalam jumlah yang minimal, misalkan 5 mili misalnya, atau 3 mili misalnya gitu. Oke, next. Oh ya ampun, gak kuat. Bila komponen dalam sampel terpisah dan memberikan warna, ya udah. Bila sampel visual tapi tidak memberikan warna. Oke, bila misalkan kayak tadi itu tidak memberikan warna, dia KLT-nya juga tidak memberikan warna, padahal sudah ditotolkan, sudah dimurnikan dengan kolom, tapi ternyata tidak memberikan warna. Apa yang kita harus lakukan? Bisa dengan menambahkan penampak bercak gitu ya. Jadi biar kelihatan dia bercaknya di mana, kita semprotkan, itu bisa. Aduh, saya pusing. Tunggu sebentar. Oke, lanjut. Next. Nah, tadi, sorry. Ya, volumenya tadi kecil ya, 3 sampai dengan 5 mili. Boleh nggak, Bu, 10 mili? Boleh, tapi nanti pemisahannya mau bazir, karena 10 mili itu terlalu banyak. Takutnya kecampur, hasil pemisahannya tercampur lagi, begitu. Jadi, volumenya itu adalah 3 sampai dengan 10 mili. Aduh, ya ampun. Oke, next. Nah, kromatografi itu kan merupakan suatu teknik pemisahan ya. Jadi suatu teknik pemisahan, suatu multikomponen. Misalkan ada berapa komponen? Ada 3. Maka terpisah ada A, B, C gitu. Nah, pemisahannya ini didasarkan pada prinsip apa? Yaitu ada prinsip pertama adalah adsorption. Jadi akan ada itu kontak dengan fase diamnya, akan mengalami yang namanya proses pelekatan gitu, pelekatan zat aktif ke dalam fase diamnya. Lalu ion exchange, berarti dia pemisahannya itu didasarkan pada pertukaran ion. Ini juga ada, jadi tergantung sekarang silika kita pakai apa, apakah dia ion exchange, apakah dia berupa kolom adsorption, atau dia berupa partisi. Kita bisa partisi itu berarti dia terlarut, ya,
terlarut ke dalam fase diamnya dia. Oke, next. Kalau tadi juga ada ion eksklusi, suppose. Kalau ion eksklusi itu didasarkan pada perbedaan bobot molekulnya. Kalau bobot molekulnya besar, otomatis akan lama dia untuk menembus gugus, akan menembus akan menembus silikadiannya. Tapi kalau misalkan dia terlalu kecil juga akan cepat lari, sehingga nanti pemisahnya menjadi tidak baik, sehingga perlu dilakukan yang namanya optimasi dulu gitu ya, optimasi dulu terkait dengan penggunaan fase diam dengan fase geraknya. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini ada koefisien partisi. Di dalam pemisahan itu wajib kalian harus mengetahui ada pKa, pKb ya, bukan pesta kesenangan Bali, tapi derajat kebasaan pKb. Kalau derajat keasaman pKa. Lalu ada koefisien partisi. Koefisien partisi ini adalah untuk melihat kelarutan dari suatu senyawa pada pelarut organik. Seberapa dia bisa terlarut oleh pelarut organiknya. Itu namanya koefisien partisi. Semakin besar dia koefisien partisinya, berarti akan semakin bersifat lipofilik. Artinya dia tidak mudah artinya dia itu kalau tadi adalah absorption, tadi kan dia melekat begitu ya. Jadi absorption, jadi melekat dan dia ada koefisien koefisien partisi, berarti dia semakin larut pada pelarut polarnya gitu. Kalau misalkan dia koefisien partisinya besar di heksan, berarti dia sifatnya adalah bersifat nonpolar karena dia banyak dia terdistribusi ke pelarut organiknya gitu. Makanya dia koefisien partisinya menjadi besar. Tapi kalau koefisien partisinya kecil, berarti dia lebih banyak terdistribusi di air sehingga dia menjadi kecil koefisien partisinya. Oke, next. Nah, ion exchange itu pertukaran ion itu biasanya digunakan untuk penetapan kadar protein. Ya, karena protein itu molekulnya besar. Ya, lanjut. Jadi ion exchange itu pertukaran ion. Oke. Nah, kalau yang eksklusi itu didasarkan pada ukuran dari bobot molekulnya. Itu namanya adalah eksklusi. Nah, di sini terlihat diberikan banyak campuran gitu ya. Di sini jadi yang kalau eksklusi itu didasarkan pada ukurannya. Semakin besar ukuran maka semakin susah untuk menembus fase diam, sehingga dia akan keluar paling lama bila dibandingkan dengan
sediaan yang lainnya yang memiliki dari indeks polaritas yang rendah. Tunggu sebentar, saya parkir dulu ya. Oke, ada eksklusi. Nah, di sini terlihat bahwa oh ini masih ion exchange ya, maaf. Saya tadi tidak melihat PPT. Nah, ini ion exchange nih. Ion exchange itu ada yang ion positif, ada yang oke. Di sini large net positive charge. Jadi dia adalah ion positif yang besar. Lalu ada yang net positive charge. Ada yang net negative charge dan juga yang biru itu yang large. Nah, terlihat bahwa yang besar itu malah yang terlihat di sini bahwa ion-ionnya, nah polimer bit with negative. Nah, ini menggunakan fase diamnya itu menggunakan ion negatif, sehingga nanti kalau ada ion charge, berarti nanti yang positif itu akan tertahan lama di fase diam yang negatif, karena positif dengan negatif kan membentuk ikatan, sedangkan yang negatif dengan negatif tidak akan sesuai dia, sehingga yang keluar lebih dulu itu adalah ion negatifnya. Ion negatif yang seperti apa yang keluar duluan? Di sini adalah ion negatif yang ukurannya besar, karena dia tidak bisa masuk tidak masuk ke celah-celah itu, dia nggak bisa masuk, otomatis dia langsung terikutkan dengan fase geraknya, gitu ya kalau yang ukuran besar. Tapi kalau misalkan ukuran kecil tapi dia negatif, maka dia kan lebih belakangan dia, karena kan masih dia tertahan di pori-pori pada fase diamnya. Paham ya? Kalau misalkan saya ulang, kalau ion charge itu kita harus tahu dulu nih fase diamnya itu muatannya apa, positif atau negatif. Kalau dia muatannya adalah negatif, berarti nanti yang tertahan di situ adalah yang muatannya positif. Muatan positif yang apa? Lebih tertahan adalah yang ukurannya lebih kecil, sedangkan yang lebih besar itu akan cepat keluar dia, karena tidak bisa ditahan oleh pori-pori, karena pori-pori itu ukuran lebih kecil dibandingkan dengan ukuran si zatnya gitu ya, si ionnya gitu. Itu namanya ion exchange. Lanjut. Nah, ini ion exchange kromatografi ya. Jadi terlihat tadi di mana misalkan fase diamnya itu dia ternyata ionnya positif nih fase diamnya. Sehingga nanti yang terikat pada fase diam yang muatan positif itu adalah yang bermuatan negatif begitu. Lanjut. Nah, ini tadi ya yang berdasarkan ukuran partikel nih. Size exclusion atau gel filtration atau gel permeation. Jadi ini didasarkan pada ukuran pori, ya. Ukuran pori di mana ukuran pori. Jadi ukuran pori yang dia membedakan atau dia memisahkan senyawa itu didasarkan pada ukuran porinya, bukan kepolarannya. Kalau dia adalah berupa exclusion size atau gel filtration atau gel permeation. Tapi kalau misalkan kolom biasa, itu yang partisi ataupun yang adsorpsi, itu pasti didasarkan pada kepolaran deh. Tadi di mana fase diamnya misalkan bersifat polar, berarti fase geraknya yang non polar gitu. Lanjut next. Oke, di sini terlihat kalau menggunakan exclusion atau gel permeation tadi, sama ya, yang ukuran besar itu akan cepat hilang dia, akan cepat dia menuju ke bawah gitu, terbawa oleh fase geraknya. Kenapa? Karena yang ukuran yang besar itu nggak bisa tertahan di pori-pori pada fase diamnya gitu, karena nggak ada ukurannya dia, nggak sesuai, maka dia akan terikutkan langsung dengan fase geraknya. Tapi yang ukurannya itu kecil, maka dia akan tertahan lama di pori-pori di fase diamnya. Sehingga pada saat dielusi oleh fase gerak, dia tidak akan terikutkan karena dia tertahan oleh fase diamnya gitu. Lanjut. Ya, ini sama ya. Ini sama, lanjut. Jadi di sini terlihat bahwa yang large molekul itu akan lebih mudah keluar karena nggak ada tempat untuk dia tertahan gitu. Sedangkan kalau small molecule penetrate pores of particle. Jadi dia terpenetrasi ke dalam pori-pori dari
partikel pada fase diamnya gitu. Sehingga dia akan tertahan lebih lama untuk yang jenis exclusion chromatography atau gel permeation atau gel filtration. Lanjut. Oke. Kalau berdasarkan afinitas tadi ya, berdasarkan kepolaran tadi. Kalau misal dia fase diamnya polar, maka senyawa-senyawa yang sifatnya polar akan tertahan lama di fase diamnya, ya. Sedangkan kalau misalkan dia senyawanya itu non-polar, maka dia akan lebih terikutkan pada fase geraknya yang sifatnya non-polar gitu. Lanjut. Ya, next. Oke, sama ya ini ya, sama. Yuk lanjut. Jadi nanti ingat, ini studi kasus nih sekarang, pemisahan komponen rimpang temu kunci. Studi kasusnya, lanjut next. Nah, percobaan dilaksanakan di laboratorium, di mana simplesianya itu menggunakan ada pelarutnya, ini, dan seterusnya. Ya, lanjut. Jadi dia memisahkan nih tanaman rempah, begitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa pada simplesia temu kunci ini, dia menggunakan fase, jadi dia wadah piala, sorry, sebelumnya. Nah, yang tadi. Jadi untuk membuat ekstrak gitu ya, untuk membuat ekstrak dia butuh pelarut itu 1:5 ya, 1:5 pelarut dengan ekstraknya. Perbandingan simplesia dengan pelarutnya itu 1:5. Kalau simplesianya 1 gram, maka dia butuh 5 gram atau 5 liter metanol begitu. Jadi itu dikocok, diaduk dengan listrik selama 2 jam. Jadi dia menggunakan maserasi di sini ya. Lalu filtrat dievaporasi, diuapkan, mendapatkan ekstrak kental. Nah, ekstrak kentalnya dimurnikan nih, dipurifikasi dia dengan menggunakan heksan, berturut-turut heksan, etil asetat, butanol. Maksudnya apa? Kenapa menggunakan 3 3 pelarut di sini untuk memurnikan. Heksan itu nanti untuk menarik senyawa-senyawa yang bersifat nonpolar, dihilangkan dia. Tadi kan ekstrak itu menggunakan metanol ya, semua komponen masuk dia, baik yang polar, non-polar, semipolar gitu. Nanti akan dipisahkan dia oleh pelarutnya, oleh si nanti dicuci dengan heksan, maka bagian-bagian non-polar itu akan terikutkan oleh heksan, sehingga yang pada ekstrak itu akan hilang bagian non-polarnya. Etil asetat berarti untuk menghilangkan yang semipolar, butanol untuk menghilangkan yang polar gitu. Nah, sehingga didapatkan 3 macam ekstrak nih, Pak. Jadi saya ulang, di awal dia menggunakan ekstrak metanol dulu. Jadi metanol itu diuapkan, mendapatkan ekstrak kental metanol. Dari ekstrak kental metanol itu dia ekstraksi lagi nih. 1 menggunakan heksan, 1 menggunakan etil asetat, 1 menggunakan butanol. Jadi nanti dari ekstrak metanol tadi yang pelarut universal itu, dia akan mendapatkan 3 ekstraksi lagi nih. Heksan berarti bagian atau komponen-komponen yang sifatnya nonpolar akan masuk ke heksan. Yang ke semipolar akan masuk ke semipolar. Terus yang bagian-bagian yang bersifat polar akan masuk ke butanol gitu. Dari situ dia KLT begitu. Dia akan pisahkan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Ya, lalu setelah itu dia setelah di KLT, lalu dia pisahkan komponennya dengan menggunakan fase geraknya yang lain ini, diklormetan berbanding kloroform berbanding etil asetat. 1:1:1. Ada fase gerak yang lain juga, toluen, etilasa etanol, dan asam format 3 tetes. Dan pelarut yang lainnya lagi untuk fase geraknya. Lanjut. Lanjut, Dek. Lanjut ke hasilnya aja. Nah, dari sini perbandingan 5 macam eluen. Nah, tadi kan gini ya. Tadi kan dilakukan pemisahan menggunakan KLT nih. Dengan fase diam yang sama, fase geraknya beda-beda nih. Nah, ternyata kalau dia menggunakan fase gerak di klormetan kloroform etil asetat ya, dengan ekstraknya heksan, maka dia mendapatkan 1 komponen. Etil asetat 1 komponen, butanol 1 komponen. Tapi kalau dia menggunakan misalkan dengan sistem yang lain akan menghasilkan spot atau noda yang berbeda-beda lagi gitu. Ya. Kenapa bisa berbeda-beda ya? Karena sistem yang digunakan adalah berbeda begitu. Lanjut. Lanjut.
Nah, dari sini, sorry sebelumnya. Dari yang fraksi itu nanti dia ambil nih 430 fraksi yang masing-masing ditampung dalam reaksi 5 mili. Jadi sebelumnya lagi ada nggak? Oke, dia kan memisahkan seperti ini tadi ada jumlah heksan, eterasa, butanol. Dari sini dia kolom nih, Dek, di kolom. Dari di kolom itu dapat fraksi, gitu ya. Next. Dapat sekian fraksi. Dari sekian fraksi itu, dia tampung 5 mili. Nah, dari 5 mili itu nanti akan dicek, diidentifikasi dengan menggunakan KLT. Kalau nodanya sama gitu ya, atau bercaknya sama, maka digabung menjadi satu gitu loh, Dek. Nanti dari 430 fraksi itu di KLT. Ternyata dari KLT itu yang memiliki jumlah komponen dan tinggi spot yang sama itu digabung. Sehingga dari 430 fraksi dengan menampung 5 mili tadi, diciutkan menjadi 10 fraksi. Itu kalau dari sini. Dari 10 fraksi itu, didapatkanlah bahwa fraksi nomor 3 memberikan komponen terbanyak dengan pemisahan yang jelas. Next. Nah, dari 430 itu kan di KLT, ya diidentifikasi. Ternyata ada beberapa kromatogramnya sama, jumlah komponen dan juga tingginya sama. Sehingga dia mendapatkan 10 fraksi. Dari 10 fraksi itu, dia lakukan KLT lagi. Nah, didapatkanlah fraksi 3 yang menghasilkan komponen lebih banyak gitu. Lanjut. Nah, seperti ini hasilnya. Ya. Jadi ke 10 fraksi ini merupakan compound yang berbeda-beda gitu karena spotnya beda. Karena jenis totolan, jumlah totolan dan juga RF-nya berbeda sehingga bisa dikatakan 10 fraksi ini adalah sesuatu hal yang berbeda gitu. Lanjut, kalau misalkan ada yang sama berarti bisa digabung. Gitu ya. Jadi itu dari kolom kromatografi pemanfaatannya gitu ya. Mungkin minggu depan untuk pertemuan minggu depan terkait dengan elektroforesis. Sebelum elektroforesis saya akan jelaskan dulu mengenai KLT sedikit ya. Ini karena kejar-kejaran dan saya di jalan tidak bisa optimal memberikan mendiskusikan ke kalian. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Saya izin bertanya. Ada, ya silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Ari Kusuma. Jadi sebelumnya saat Ibu menjelaskan bagaimana adanya ion exchange antara dua fase, antara fase diam dan fase gerak, mohon maaf jika salah sebelumnya, itu saya dengar adanya perbedaan ion. Misalkan di fase geraknya nanti itu ion negatif, atau di fase geraknya yang ion positif. Namun saya ingin bertanya, bagaimana jika pada fase gerak itu digunakan zat atau yang bersifat nonpolar sehingga tidak terionkan atau tidak memiliki ion positif atau negatif. Oke, baik. Ya. Ya, jadi misalkan nih ternyata sekarang kita memakai tipenya adalah ion exchange, misalnya gitu ya. Tapi sampelnya tuh ternyata nggak punya ion, Bu. Gimana caranya? Ya kita buat dia agar dia berubah menjadi ion, Dek. Misalkan tadi yang awalnya dia senyawa utuh gitu ya. Kita ubah dia, caranya gimana? Diberikan buffer. Nah, diberikan buffer pH tertentu, diberikan pH gitu ya, diberikan buffer dengan pH tertentu sehingga harapannya itu dia akan menjadi suatu yang terionkan. Jadi misalkan nih kita tahu nih senyawa misalkan ini berupa senyawa kimia ya. Senyawa kimia yang kita tahu pKa-nya berapa gitu ya. Maka dari pKa itu misalkan ternyata dia asam nih sifat kimianya nih. Dia asam, maka agar dia terionkan, maka misalkan pKa-nya berapa? PKa-nya misalnya adalah 2,5. Nah, kalau misalkan kita kasih 2,5 juga berarti kan setengahnya yang terionkan. Jadi kita buat dia agar terionkan semua, berarti pH-nya itu ditinggikan 2 dari pKa gitu, sehingga dia bisa terionkan. Jadi kita buat dia terionkan intinya begitu. Kalau memang dia adalah berupa
senyawa molekul utuh, artinya tidak terionkan. Tapi kalau memang misalkan kan agak repot ya begitu ya, jangan dipilih yang ion exchange sistemnya, tapi kita pilih adalah kromatografi biasa yang berdasarkan afinitas, yaitu menggunakan silika gel biasa kita gunakan gitu, Ari. Bisa? Paham? Terima kasih untuk jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi. Saya Ya. sejujurnya masih belum terlalu paham mengenai fraksi. Sebelumnya saya sempat membaca jurnal, menurut saya, mohon maaf jika salah, saya kira fraksi itu adalah jumlah senyawa-senyawa lain yang terkandung dalam suatu sampel gitu. Namun pada praktikum kita juga sebelumnya, fraksi yang dimaksud itu hanya perbedaan warna, baik itu oranye. Ini di dalam masih ada di komputer. Ya, silakan deh. Maaf. Jadi sebenarnya dalam praktikum kita ini atau apa sebenarnya fraksi itu? Apakah menunjukkan adanya senyawa lain atau memang hanya perbedaan? Terima kasih. Gini deh, ya oke baik, bagus ya pertanyaannya. Gini, fraksi itu merupakan hasil dari suatu proses fraksinasi. Fraksi itu adalah hasil dari suatu proses fraksinasi. Nah, misalkan nih sekarang kita melakukan ekstraksi. Ekstraksi itu kan merupakan suatu proses untuk membuat ekstrak ya. Nah, fraksinasi itu untuk membuat fraksi namanya fraksinasi. Jadi kalau misalkan sekarang misalkan kayak tadi ada metanol nih, ada suatu senyawa itu kita ekstraksi menggunakan ekstrak metanol, menggunakan pelarut metanol. Maka istilahnya itu adalah ekstrak metanol, misalkan rimpang temu kunci. Nah, itu namanya adalah berupa ekstrak. Sedangkan fraksi itu adalah setelah kan kita dapat ekstrak nih, kita lakukan fraksinasi lagi untuk tujuannya agar dia menjadi lebih murni deh. Tapi ya belum murni amat. Misalkan di ekstrak itu kita dapat ekstrak dengan menghasilkan ekstrak misalkan berapa komponen. Misalkan dia mendapatkan dari ekstrak tadi ada 5 komponen yang didapat. Taunya 5 komponen kan dari KLT tadi. Nah, setelah kita dapat 5 komponen itu, kita lakukan fraksinasi namanya. Fraksinasi itu adalah suatu proses untuk dia menjadi lebih murni. Lebih murni artinya diciutkan dia dari 5 komponen itu menjadi lebih menciut lagi gitu. Jadi caranya gimana melakukan fraksinasi? Caranya adalah dengan melakukan kromatografi kolom tadi. Jadi dari kromatografi kolom, misalkan nih saya ulang lagi nih ekstrak tadi kan apa ekstrak metanol ya. Dari ekstrak metanol itu ternyata lalu saya kolom nih sekarang. Nah, didapatkanlah nih sekarang dari kolom tadi mendapatkan tampungan. Misalkan saya menampung 5 mili, 5 mili. Didapatkanlah misalkan ada berapa? Ada 100 fraksi dari tampungan 5 mili, 5 mili itu. Lalu saya KLT itu ke 100 fraksi. Nah, fraksi itu adalah hasil fraksinasi. Hasil dari proses tadi. Jadi fraksinasi itu sebenarnya sama dengan ekstraksi deh, tapi lanjutan dari ekstraksi itu namanya fraksinasi gitu. Ya. Jadi dari 100 fraksi ini nanti saya totolkan di KLT untuk melihat bagaimana kromatogram, bagaimana tampilan noda. Apakah ada noda yang sama gitu. Kalau ada noda yang sama, maka fraksinya dikumpulkan menjadi satu. Mungkin saja dari 100 fraksi itu akan diciutkan lagi karena pola nodanya sama. Ada beberapa pola nodanya sama digabung menjadi satu. Sehingga didapatkan misalkan dari 100 menjadi 30 fraksi gitu. Paham ya? Jadi fraksi itu bukan senyawa tapi merupakan hasil fraksinasi. Nah, fraksi itu mungkin aja di dalamnya itu ada senyawa-senyawa memang gitu. Tapi fraksi itu adalah hasil atau produk dari proses fraksinasi namanya adalah fraksi. Begitu kira-kira Ari bisa? Terima kasih Bu. Paham Ri? Sudah lebih jelas itu. Terima kasih. Iya, betul. Oke. Berarti kayak misalkan kayak kemarin nih identifikasi kurkumin pada kunyit. Kalian kan melakukan kolom nih, dapatlah
Oke, mohon maaf ya Dek ya, tadi HP saya mati, jadi seketika keluar ya. Oke, dari penjelasan saya tadi apa ada yang ditanyakan mungkin? Saya jujur ingin menyampaikan terkait dengan KLT-nya sedikit agar kalian lebih paham gitu ya. Tapi untuk hari ini cukup sekian aja dulu. Nanti pada saat elektroforesis akan saya selipkan lagi terkait dengan KLT-nya. Artinya hubungan antara KLT dengan kolom ini gitu. Jadi intinya kalau kolom itu dia kan untuk mendapatkan fraksi nih, untuk mendapatkan eluat namanya. Jadi untuk mendapatkan hasil dari setelah dielusi dengan menggunakan kromatografi. Tapi kan kita nggak tahu apa di sana, gitu kan kita nggak tahu. Maka perlu ada identifikasi dengan menggunakan KLT, gitu ya. Lalu mungkin ada pertanyaan mungkin ya. Jadi kalau misalkan Bu, kita kan nggak tahu nih pada saat kromatografi itu kita penting untuk menentukan sistemnya. Sistem itu artinya fase geraknya apa, fase diamnya apa. Nah, kita gimana caranya Bu menentukan fase diam dengan fase geraknya? Padahal misalkan kita ini adalah senyawa baru, kita nggak tahu gitu ya. Nah, kita bisa melakukan studi literatur, misalnya nih senyawanya ada miripnya nggak struktur senyawanya, atau mungkin dari family yang sama. Ada nggak yang dari family yang sama yang sudah melakukan pemisahan dengan menggunakan kolom? Itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk digunakan sistem fase geraknya apa, fase diamnya apa. Karena kita nggak tahu, karena kita misalkan namanya penelitian kan mencari keberbaruan. Nah, kita belum tahu nih, belum ada yang meneliti mengenai pemanfaatan kolom untuk memisahkan misalkan ekstrak ini, ekstrak X gitu misalnya, menggunakan kolom. Nah, kita nggak tahu nih fase diamnya, fase diam pasti menggunakan silika misalkan ya, menggunakan sistem afinitas. Tapi fase geraknya saya nggak tahu nih apa kira-kira. Kita bisa melakukan studi literatur tadi. Kalau tidak menggunakan studi literatur, misalkan tidak ada nih studi literatur, artinya dari family yang sama pun juga belum ada yang melakukan pemisahan menggunakan kolom. Lalu apa yang saya lakukan? Nah, saya bisa melakukan optimasi tadi dengan di KLT dulu. Ya, di KLT dulu saya coba-coba. Ya, saya coba-cobanya itu dengan dari yang fase geraknya sifatnya nonpolar dulu. Kenapa nonpolar? Karena fase diamnya kan bersifat polar. Jadi kita coba dulu yang paling nonpolar, misalkan apa? Kita pakai dulu heksan. Mau nggak dia bagus pemisahannya? Oh, nggak bagus dia. Oke, kita tambahin lagi kepolarannya, misalkan N-heksan dengan metanol misalnya. Atau kloroform misalkan, kloroform saja, mau nggak dia bagus pemisahannya? Oh, nggak bagus. Coba tambahin dia kepolarannya dengan metanol. Perbandingannya 9:1, kloroformnya 9, metanolnya 1, begitu deh. Jadi itu, nah itu nanti kalian bisa hitung indeks polaritasnya dengan cara yang tadi itu yang saya sudah tampilkan di PPT tadi caranya menghitung. Sehingga kalau misalkan belum bisa juga, ini terlalu nopolar ini, tambahin lagi kepolarannya gitu. Sampai nanti didapatkan yang optimum, baru kita coba ke kolomnya dengan menggunakan sistem yang sama dengan KLT begitu ya. Nah, misalnya sekarang tadi kan ada elusi isokratis sama elusi gradien. Kalau elusi isokratis berarti adalah pengelusian di mana menggunakan fase gerak yang sama dari awal elusi sampai dengan akhir elusi. Ya, jadi namanya itu isokratis. Artinya itu aja dipakai eluennya. Dari awal sampai dengan akhir itu aja dipakai. Komposisinya sama. Misalkan hanya menggunakan kloroform aja gitu. Sampai dia berakhir proses kolomnya. Tapi kalau misalkan yang gradien berarti pada suatu ketika dia akan ubah gitu. Jadi selama proses elusi ini pada saat penampungan fraksi ke-10 coba deh saya tambahin dengan komposisi yang berbeda. Misalkan yang pertama menggunakan kloroform saja. Nanti pada fraksi ke-10 saya mau tampung, saya tambahin lagi ke kolomnya kloroform berbanding metanol sekarang 9:1. Lanjut lagi nanti diubah lagi kepolaran pelarutnya 8:2, 7:3, seterusnya
sampai nanti yang terakhir mungkin adalah menggunakan metanol. Tapi kalau sudah metanol dengan fase diamnya fase silika, itu biasanya sudah nggak bagus misalnya. Sudah tahap akhir dah itu gitu. Ya, jadi itu kalau kolom. Nah, tetap hasil fraksi yang didapat tadi, hasil tampungan yang tadi itu tetap diidentifikasi dengan KLT. Tidak bisa kita langsung bim salah bim atau dengan menerka-nerka ini senyawanya kandungannya ini nggak bisa. Tetap hasil kolom itu diidentifikasi dengan menggunakan KLT. Begitu kira-kira. Begitu kira-kira deh, ada pertanyaan mungkin? Halo? Halo, Dek? Kedengaran suara saya? Terdengar, Bu. Terdengar, Ibu. Sepertinya sudah juga karena Sudah ya? waktunya. Waktunya juga sudah lewat ya? Oke, Ya, Bu. saya kira itu saja. Semoga apa yang kita diskusikan bisa dipahami. Nanti kalau memang ada pertanyaan lagi, kita bisa lanjut di pertemuan kedua sebelum elektroforesisnya ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena saya di perjalanan begitu ya. Tadi HP-nya mati karena tidak dicas. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih, mohon maaf, dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa dipahami. Sekian dan selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Ya, sampai Selamat jumpa. siang, Ibu.